Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Alhamdulillah, hadirin sekalian, semoga sama-sama dimuliakan dan sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah masih berkenan memberikan limpahan nikmat-Nya kepada kita semua. Yang salah satu nikmat iman yang paling besar, nikmat dari Allah yang paling besar adalah nikmat iman. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencatat kita menjadi bagian orang-orang yang beriman kepadanya, hingga kita nanti bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan tetap beriman dan husnul khatimah insyaallah. Kemudian kita juga bersyukur atas nikmat waktu dan istirahat. Dengan dua nikmat ini, salah satu yang kita rasakan dari nikmat Allah adalah kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik tempat di muka bumi kata Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah juga senantiasa memanggil kita ke rumahnya, sebagaimana insyaallah kita juga dipanggil oleh Allah ke dalam surga insyaallah. Hadirin kalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas perkara tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita perhatikan dan selalu kita ingat adalah bahwa tawakal itu adalah puncak tauhid. Tawakal itu adalah puncak keimanan. Disitulah Allah senantiasa menguji kita melalui beberapa makhluk yang Allah ciptakan. Salah satunya yang paling berat itu adalah ujian dari setan. Setan itu senantiasa datang mendatangi kita, sebagaimana Allah ceritakan tentang iblis yang dendam kepada Adam sehingga kemudian akan mendatangi anak cucunya, dan kita ini termasuk anak cucu Adam, maka akan didatangi dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri setiap saat. Dalam rangka apa? Merusak tauhid kita melalui tawakal yang dirusak. Kalau tawakal sudah rusak, maka tauhid kita akan rusak. Kenapa? Karena tawakal itu adalah bukti bahwa kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya. Ketika hubungan kita dirusak oleh setan, hubungan kita dengan Allah dirusak oleh setan, maka apa yang tersisa? Yang tersisa adalah kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka tawakal ini erat kaitannya dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya ujian sakit, ujian kecelakaan, ujian apapun, maka sebenarnya ketika Allah uji kita itu adalah dalam rangka menguji tawakal kita. Kalau kita lulus, maka insya Allah tawakal kita lulus, iman kita lulus. Tetapi seringkali ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu merusak tawakal kita. Diuji harta, rusak tawakalnya. Larilah ke dukun, lari ke orang pintar, lari ke paranormal dan sebagainya. Bahkan tidak hanya diuji sakit, tidak hanya diuji harta. Ada orang berharta, ada orang sehat dan sebagainya, tapi ketika akan melakukan suatu kegiatan misalnya, entah buka rumah, entah buka toko, entah bangun rumah, entah mau nikahan anaknya dan sebagainya, maka dia pergi dulu ke dukun, pergi dulu ke paranormal, mencari hari baik. Maka ini sama persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Ketika mereka memiliki kebiasaan yang disebut dengan tapayyur, dari kata-kata apair, dari kata-kata burung. Mungkin
mungkin pernah saya ceritakan bahwa dulu kebiasaan dan tradisi buruk orang-orang jahiliyah itu adalah ketika ingin safar, ketika ingin melakukan kegiatan apapun, maka mereka pergi dulu ke burung yang dia pelihara itu. Wallahu a'lam burung apa. Tapi memang tradisinya begitu. Dia memelihara burung, maka kemudian dia datangi burung itu. Ketika akan safar atau melakukan kegiatan, dia datang burung itu. Maka burung itu dibentak. Dia terbang kemana? Kalau dia terbangnya maju dan ke kanan atau ke kanan, maka acara boleh lanjut. Tetapi ketika dibentak itu dia mundur ke belakang atau terbang ke kiri, berarti hari buruk, tidak boleh lanjut. Itulah kebiasaan mereka, disebut dengan taqayyur. Nah sekarang pun ini masih lekat dengan beberapa kaum muslimin. Ujian beratnya dengan Allah begitu. Jadi tidak ada ujian harta, tidak ada ujian sehat dan sebagainya. Tapi ketika akan buka toko, akan membangun rumah, ingin menikahkan anaknya, ingin melakukan kegiatan apapun, bahkan sampai safar, cari dulu hari baiknya apa. Dia tanya kepada orang pintar dan sebagainya. Dia disebut orang pintar, padahal tidak pintar, tidak pintar. Karena dulu memang ada kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW, beliau ingin membuktikan bahwa dukun itu tidak bisa mengetahui hal yang baik. Maka kemudian datang kepada dukun tersebut, lalu Rasulullah pura-pura menyembunyikan sesuatu di tangannya, di belakang punggungnya begitu. Kemudian tanya, apa yang ada di belakang punggung? Dukun itu dengan pedenya jawab, asap katanya. Kata Nabi Muhammad, enggak ada apa-apa. Nah, yang di depan mata saja, jarak 1 meter, dia tidak mengerti. Apalagi jarak masa depan, orang ini apa, bagaimana, sebagainya. Nah sekarang Bapak sekalian, ada fenomena baru lagi yang merusak tawakal kaum muslimin, khususnya anak-anak muda, yaitu apa? Cek khodam. Ini sebenarnya ada, kalau kita telusuri begini, Bapak sekalian, istilah khodam itu adalah istilah yang dulu dipakai oleh dukun, tukang sihir dan sebagainya. Jadi khodam itu adalah jin yang kemudian ditaruh, ditanam atau disertakan oleh dukun ini kepada pasiennya. Itu namanya khodam, untuk membantu. Karena khodam itu begitu, membantu. Nah, maka kemudian orang ketika sudah percaya dengan hal-hal yang seperti itu, maka Allah akan letakkan rasa tawakalnya kepada khodam tersebut. Jadi masa depannya ya tergantung khodamnya itu. Makanya sering buruk, kenapa? Khodam tidak punya apa-apa. Oleh karena itu maka masyaallah muslimin rahimahullah, hari-hari ini kita seringkali melihat video-video yang viral dan sebagainya, yang memicu anak-anak muda yang kurang agama dan sebagainya untuk melakukan itu, cek khodam, cek masa depannya bagaimana, nanti pekerjaannya bagaimana, nanti kuliahnya bagaimana, nanti jodohnya, rezekinya, kerjaannya, semuanya pakai cek khodam. Nah dulu sebelum istilah cek khodam ini keluar, maka ada dulu di TV dan sebagainya iklan, ketik nama, rek, apa segala macam dulu ya, yang kemudian ada dukunnya sendiri, dia iklan, yang kemudian ada istilah tidak cocok kerja di air, tidak cocok kerja di darat dan sebagainya. Itu dulu sama. Jadi itu namanya pekerjaan-pekerjaan ramalan. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, man ata kahinan aw arrafan fas'alahu wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu dia nanya, lalu dia mempercayai apa yang diomongkan oleh tukang ramal, maka dia telah kufur dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena merusak tawakal. Merusak tawakal itu sama dengan merusak tauhid. Oleh karena itulah maka kemarin saya sampaikan hadis Rasulullah SAW, ini harus selalu kita ingat bahwa ujian tawakal kita itu ada di situ tuh. Yaitu ketika orang sakit, ketika orang diuji harta, ketika orang diuji keluarga dan sebagainya. Maka kata Rasulullah SAW,
nanti di antara umatnya itu ada 70.000 yang masuk surga bighairi hisabin wala adab. Masuk surga tanpa dihitung oleh Allah, tanpa diaudit, tanpa dihisab. Karena tanpa dihisab maka dia tanpa lagi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. 70.000 orang. Sangat sedikit sekali 70.000 orang itu. Maka kemudian di antara contoh ciri-cirinya adalah humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa tidak meminta untuk diruqyah itu adalah bukan berarti sama sekali kita tidak boleh meminta diruqyah oleh orang. Tetapi sebentar-sebentar dia minta diruqyah, dikit-dikit minta diruqyah, bermudah-mudah untuk meminta diruqyah. Kenapa begitu? Karena merusak tawakal. Sepertinya dalam pikiran dia kalau diruqyah pasti sembuh, kalau diruqyah pasti beres. Seakan-akan bahwa yang menghindarkan dia dari sakit dan sebagainya, menyembuhkan dari sakit adalah ruqyah itu. Padahal itu wasilah. Wasilah itu adalah asbab. Sehingga kemudian itu dilakukan, tetapi tidak boleh kemudian kita beriktimad, bergantung kepada ruqyah itu sendiri. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, wala yarqun, dan mereka tidak meruqyah orang. Bukan berarti bahwa meruqyah orang tidak boleh, karena memang ada dulu sahabat pun meruqyah. Nah, yang tidak boleh itu adalah bahwa kita bermudah-mudah lihat apa metode ruqyah. Kamu camkan di sini saya ruqyah. Kamu isulan kayaknya sini saya ruqyah. Kamu bintitan sini saya ruqyah. Kamu sakit gigi sini saya ruqyah. Kamu jauh dari jodoh sini saya ruqyah. Semua diruqyah. Seakan-akan bahwa hanya ruqyah yang menyelesaikan masalah. Ya sama kayak persoalan dokter, Pak ya. Kita ke dokter itu adalah sunnah Nabi. Tetapi kalau kita bergantung kepada dokter akan kesembuhan kita dan sebagainya, dokter pun sama seperti orang ruqyah. Kalau kemudian dia percaya bahwa cara dia mengobati, cara dia menangani pasien sebagainya pasti akan menyembuhkan, maka dia akan rusak tawakalnya. Oleh karena itulah maka semua asbab itu kita hanya lakukan sesuai dengan perintah syariat, tetapi percayanya kita harus tetap kepada Allah sebagai asy-syafi, yaitu penyembuh. Ciri yang ketiga, wala yatatayyarun. Mereka tidak melakukan tatayyur, tidak percaya tradisi, tidak percaya mitos, tidak percaya klinik dan sebagainya itu. Ular lewat nyebrang dikira bahwa itu pasti ini adalah tanda atau pertanda buruk, tidak boleh lanjut. Ya ularnya nyebrang, nggak tahu dia maunya apa hubungannya dengan kita? Masa kita yang mau jalan tidak boleh, ular nyebrang boleh? Jadi ini menjadi aneh. Makanya kemudian kita tidak boleh percaya begituan. Kenapa? Itu termasuk percaya mitos. Mandi kembar juga sama. Karena dulu mitosnya mandi kembang itu adalah menolak bala, begitu. Nah, hadirin sekalian, yang keempat adalah wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan senantiasa bertawakal kepada Allah. Dan semuanya ini berat. Tawakal kepada Allah setiap saat. Itu siapa yang mampu? Memang ada yang mampu, yaitu para nabi dan para rasul. Adapun kita seringkali ada rusak-rusaknya, wajar memang kita. Oleh karena itulah maka kita harus senantiasa melakukan pencucian jiwa, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita satu doa yang harus kita baca setiap kita habis sholat. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Wahai Allah, aku meminta ampun, meminta perlindungan kepadamu dari melakukan syirik yang aku tahu, dan aku meminta ampun kepadamu dari melakukan syirik yang aku tidak tahu. Boleh jadi kita tidak tahu, boleh jadi kita tahu ketika melakukan hal yang seperti itu. Maka diajarkan oleh Rasulullah SAW harus membaca doa ini. Kenapa? Agar kotoran-kotoran yang merusak iman kita, merusak tauhid kita, merusak tawakal kita menjadi hilang, menjadi baik lagi di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian, sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Berikutnya setelah tema tawakal itu adalah mahabbatullahi azza wa jalla, bahwa di antara yang membuat hati kita senantiasa bersih setelah tawakal itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin sekalian, dahulu di pertama kita membahas tentang hati. Hati itu tempatnya hidayah. Bentuk hidayah yang Allah berikan kepada kita itu adalah iman, tauhid, Islam itu. Nah, tetapi kita diwanti-wanti, diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, beliau mengatakan bahwa fitrah manusia itu bisa rusak. Walaupun dari awal bayi yang lahir itu terlahir dalam keadaan fitrah suci. Suci apa maksudnya? Suci dia mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 172, yang ketika Allah meminta pengakuan dari setiap janin yang ada di dalam perut ibunya, alastu bi rabbikum, kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian, Tuhanmu? Maka semua janin itu tak terkecuali, walaupun itu janin dari rahim seorang ibu yang kafir, yang murtad, yang musyrik sekalipun, maka setiap janin itu mengatakan qalu bala syahidna, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah pencipta kami. Nah, itu ketika dia lahir tetap dalam keadaan fitrah itu. Tetapi kata Rasulullah SAW, nanti fitrah itu bisa rusak oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan lingkungan yang paling dekat itu adalah fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang nanti akan merusak itu. Boleh jadi yang akan merusak itu. Yuhawidani, akan menjadikan dia Yahudi, atau Yunasirani, akan menjadikan dia Nasrani, atau Yumajisani, akan menjadikan dia Majusi. Jadi bisa rusak. Oleh karena itulah maka kemudian ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Hati itu harus bersih supaya rezeki iman dari Allah, rezeki tauhid dari Allah, termasuk di dalamnya adalah tawakal kepada Allah, betah di dalam hati kita. Tapi ketika hati kita mulai kita kotori dengan maksiat, kezaliman, kecurangan, kemungkaran, sebagainya, maka yang namanya hidayah pun mulai tidak betah dia. Kenapa? Karena tidak mungkin berkumpul dalam satu hati ada dua hal yang bertolak belakang. Sebagaimana penjelasan Allah sendiri, Allah singgung dalam surah Al-Ahzab, ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah itu tidak menciptakan dua hati dalam satu rongga. Artinya rongga dada kita ini ada satu hati. Tapi kadang-kadang walaupun bentuknya satu, dia isinya dua. Yaitu apa? Taat kepada Allah dan juga maksiat di saat yang bersamaan. Itu Allah tidak suka begitu. Meskipun kemudian itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Ada keimanan, ada kekufuran. Mana yang dominan? Kalau dominan keimanan, maka kekufuran itu juga akan tidak betah. Tetapi kalau kekufuran, kemaksiatan, kemungkaran yang dominan, maka hidayah Allah pun akan tidak betah. Oleh karena itu maka pernah Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan, ketika orang melakukan kemungkaran, maksiat dan sebagainya, maka ibarat dia memberikan satu titik hitam di dalam hatinya. Yang tadi hati itu diibaratkan oleh Rasulullah sebagai batu yang putih. Tapi ketika ada kemaksiatan, maka ada naktatun sauda, ada satu titik hitam. Kalau tidak segera dibersihkan, maka dia nambah lagi 2, 3 terus sampai ada kalanya hati itu tertutup semuanya oleh titik hitam itu, sehingga yang namanya hidayah tidak lagi betah. Nah, hadirin sekalian, ini yang kita takutkan, bahwa hati itu harus kita jaga sehingga kemudian hidayah Allah itu tetap ada di dalam hati. Nah, salah satunya yang kemarin kita bahas itu adalah persoalan tawakal itu. Yang kedua adalah bukan yang kedua, ini berikutnya Pak ya. Kemarin kita sudah banyak membahas itu. Berikutnya adalah mahabbatullah azza wa jalla, yaitu cinta kepada Allah atau rasa cinta kepada Allah. Ini kalau sesuai dengan definisi yang disampaikan oleh para ulama,
Maka definisinya adalah atau penjelasannya adalah al-mahabbatu billah, cinta kepada Allah atau cinta karena Allah, ialah ghayatul quswa minal maqamat. Itu adalah tujuan yang paling jauh, tujuan yang paling tinggi dari setiap maqam, dari setiap keadaan. Jadi orang itu di mata Allah maqamnya beda-beda. Sama kayak kita. Meskipun kita tidak tahu kita kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti apa, tetapi bagi Allah itu sangat mudah membedakan kita. Ini orang rasa cintanya kepadaku segini, ini segini, itu segitu dan sebagainya. Allah Maha tahu. Makanya setiap orang itu berbeda di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, setinggi-tingginya itu adalah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dia paling tinggi? Kedudukan paling tinggi adalah cinta kepada Allah. Karena cinta itu tidak enak, Pak. Orang kalau mencintai sesuatu, dia harus tanggung konsekuensinya. Kalau dia harus sengsara, dia harus sengsara. Kalau dia harus berjuang, dia harus berjuang. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang cinta kepada Allah. Makanya rasa cinta itu tidak setiap saat tumbuh di dalam hati kita, meskipun kita orang muslim, meskipun kita sholat, puasa, haji, umroh dan sebagainya, belum tentu. Kenapa demikian? Karena rasa cinta itu adalah buah dari keimanan kita yang selama ini kita lakukan. Makanya kemudian Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan di dalam hadisnya, salah satu mangkun nafihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara, ada 3 hal yang kalau 3 perkara ini ada pada diri seseorang, maka orang tersebut akan menemukan, akan meraih, akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Oh, berarti iman itu kadang belum keluar manisnya. Iya, belum keluar manisnya. Ada kalanya memang begitu. Sama kayak amal soleh kita. Ada kalanya orang selesai kita, Pak ya. Ada kalanya ketika selesai melakukan amal soleh, Allah berikan salah satu bentuk barokahnya apa? Hati kita terteram. Setelah sholat, hati kita terteram. Setelah membaca Quran, hati kita terteram. Setelah kita berzikir, berdoa, hati kita terteram. Tapi apakah semua orang begitu? Tidak. Ada kalanya Allah cabut barokahnya. Orang walaupun melakukan ibadah, tapi karena ada satu hal yang menurut Allah tidak pantas ada pada orang tersebut, maka barokah amalnya dicabut pun oleh Allah SWT. Zikir lama gak ada ketenangan, doa lama tidak ada ketenangan, membaca Quran lama sekali panjang dia tidak ada ketenangan. Bahkan kita ada seluruh umur beriman, berislam, tetapi kemudian jiwanya masih kering. Kenapa demikian? Allah belum kasih izin mendapatkan barokah dari amalnya. Karena setiap amal soleh itu kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan memperbaiki diri kita. Itulah fungsinya. Ini kita ada sholat berumur sholat, belum juga tak kunjung dia memperbaiki dirinya. Ini sebenarnya ada apa? Perlu kita tanya kepada diri kita sendiri. Lama kita berislam, lama kita beriman, lama kita bertauhid, lama kita sholat beribadah, tapi kemudian tak kunjung kita bisa memperbaiki amal kita. Tak kunjung mulut kita menjadi baik, tak kunjung hati kita menjadi baik, perbuatan kita menjadi baik. Pasti ada sesuatu yang menghalanginya. Oleh karena itulah maka Allah cabut barokah dari amalnya. Nah, maka hadirin sekalian sama-sama diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi ada kalanya kata Rasulullah, ketika terkumpul 3 hal ini, maka dia akan mendapati manisnya iman. Berarti kalau 3 ini tidak ada, atau 2 tidak ada, atau 1 tidak ada, atau bahkan semua tidak ada, maka dia tidak akan bisa mendapati manisnya iman. Meskipun apa kata Rasulullah tentang manisnya iman ini adalah perkara yang berat, perkara yang seringkali menyengsarakan kita, tetapi di balik kesengsaraan itu Allah kasih satu rasa belum apa manisnya ketika dia beriman. Makanya misalnya begini Pak, contoh yang paling mudah dulu. Rasulullah SAW dulu
ketika pernah melakukan sholat sunnah, sholat malam, panjang sekali dan lama sekali berdirinya sampai kakinya, ya kata Aisyah radhiyallahu anha, kakinya beliau itu ya tawarram, jadi bengkak, merah begitu ya. Maka Aisyah bertanya, kesian melihat Rasulullah SAW sholat udah kayak begitu. Padahal Aisyah pun tahu Rasulullah itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya dijamin surga, tetapi dijamin bahwa semua kesalahan-kesalahannya diampunkan oleh Allah. Apa yang akan terjadi dari kesalahan sudah diampunkan, apa yang telah lalu juga diampunkan. Aisyah tahu itu, makanya tanya kepada Rasulullah begitu, kenapa harus sampai begini? Gitu. Bukankah dosamu sudah diampunkan oleh Allah? Ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, baik yang lalu maupun yang akan datang. Lalu buat apa sampai kayak begini sholatnya? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Afala aqulu 'abdan syakura. Apa aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Hamba yang bersyukur itu adalah bukti dia telah mencapai cinta yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya rela sengsara. Kalau kita kan belum mau sengsara, kita maunya enak saja. Kalau kita beriman, ya harusnya kehidupan saya makmur. Kalau saya sholat, kalau saya bersedekah, kalau saya sudah haji umrah, harusnya kehidupan saya makmur. Tidak ada sakit, tidak ada persoalan keluarga, tidak ada persoalan dengan tetangga. Itu maunya kita. Padahal bukti cinta kita kepada Allah kalau sudah sampai makom yang tinggi itu, rela apa tidak sengsara. Makanya dulu Rasulullah SAW rela sengsara, dan tidak hanya sekadar sengsara ketika kakinya bengkak gara-gara sholat, tetapi sampai beliau ikut berperang, sampai kemudian terpanah giginya ketika dicabut pun berdarah-darah, sampai beliau terjerembab dalam satu lubang ketika perang Uhud. Begitu beliau lakukan. Sampai ketika beliau berdakwah ke Taif, dilempari oleh anak-anak kecil, orang-orang gila sebagainya, atas suruhan orang-orang di sana. Beliau lakukan itu berdarah-darah, sampai kemudian berlindung di dalam kebun anggur. Sampai begitu beliau lakukan. Kita Masya Allah Pak ya, cuma disuruh gini doang, datang ke masjid menuntut ilmu. Aduh berat nih, kenapa berat? Lagi cantengan Pak Ustaz, cantengan doang gitu. Gak datang untuk menuntut ilmu. Rasulullah bukan cantengan. Nah, jadi cinta itu sengsara, bikin sengsara. Tetapi itu adalah bentuk luarnya. Sedangkan bentuk di dalamnya sebenarnya itu adalah rasa puas kita karena telah bisa mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya 3 tanda itu kata Rasulullah SAW, meskipun berat, tetapi di balik itu ada kepuasan dalam hati kita ketika kita menjadi orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kata Rasulullah SAW, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini yang pertama saya sudah susah, yaitu apa? Menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang kita cintai daripada selainnya. Jadi kita mencintai Allah, mencintai Rasulnya, harus kita letakkan yang paling pertama. Kita mencintai keduanya, Allah dan Rasulnya, di atas cinta kita kepada yang lain. Masya Allah, ini semua orang juga susah, termasuk saya juga susah Pak ya. Susah, kenapa? Karena keterkaitan kita dengan duniawi kadang jauh lebih berat daripada keterkaitan hati kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya kemarin ada Liga Eropa, namanya Liga Eropa. Ya Eropa di sana jauh, maka ketika pertandingan ada di sana, pasti nyampe sini adalah jam 2, jam 2 dini hari, jam 2 malam. Waktunya enak-enaknya tidur. Tapi karena ada Liga Eropa, siapa yang menang, ada jagoan sebagainya, kita bangun. Kalau waktu normal, insya Allah gak sampai menyentuh waktu subuh, cuma 90 menit bermain udah selesai, subuh aman, kecuali kalau ketiduran. Tapi kalau misalnya seri, draw,
Lanjut dengan waktu tambahan. 15 menit pertama masih sering. Lanjut 15 menit kedua berarti sudah tambah lagi dari 90 tambah 30. Udah mau menyentuh subuh itu biasanya. Karena biasanya nggak langsung jam 2 dia mulai. Ada prolog dulu dan sebagainya. Udah dua waktu tambahan masih sering juga ada penalti. Biasanya itu udah adzan itu biasanya. Udah masuk waktu adzan. Seringnya begitu. Kalau sudah waktu masuk penalti. Subuh jamaah apa penalti? Semifinal ini soalnya, apalagi final gitu. Semifinal. Jamaah subuh apa nonton penalti. Kalau sholat jamaah subuh ketinggalan penaltinya, nggak akan tahu. Tapi kalau nonton penalti maka jangan tidak tahu. Akhirnya dipikir-pikir, oh iya, subuh itu kan setiap hari ada. Tapi kalau semifinal Liga Eropa 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Ya sudahlah, nonton penalti. Kenapa? Besok juga masih ada subuh gitu. Akhirnya dia lebih berat kepada nonton penalti. Itu salah satunya. Bagaimana mungkin kemudian yang seperti ini kemudian mendapatkan atau Allah kasih dia barokah dari imannya, yaitu apa? Manisnya iman. Tidak ada. Tapi kalau kita sanggup untuk menghindari itu, pasti nanti Allah kasih. Janjinya memang begitu kata Rasulullah. Pasti nanti rasa puas itu ada. Puas mendahulukan Allah dan Rasulnya itu akan ada di dalam hati kita. Karena kalau sudah selesai penalti, apa jadinya? Apalagi jagoan kita kalah. Puasnya di mana? Kalau jagoan kita kalah, jagoan Belanda kalah, jagoan Italia kalah, jagoan Inggris kalah, semua. Yang menang Spanyol Pak ya. Ya saya tahu kan ada beritanya Pak. Nggak usah nonton. Ada beritanya. Jadi tidak usah khawatir Pak ya. Berita bola itu, berita olahraga itu adalah berita yang tidak pernah ada rekayasa. Tidak seperti berita politik. Kalau berita politik banyak sekali rekayasanya, banyak sekali dimodif, banyak sekali dimanipulasi. Tapi kalau berita olahraga, berita bola, yang siapa menang, siapa yang kalah, berapa gol, gak akan ada itu berita yang manipulatif. Ulangannya juga ada soalnya. Tapi kalau misalnya seorang jenderal membunuh anak buahnya, mana ada siaran ulangnya? CCTV-nya diambil, rusak katanya. KM50, gak ada ulang siaran ulangannya. Kenapa? CCTV-nya rusak, katanya. Jadi begitu. Makanya kemudian kita sekalian, kalau kita mendahulukan Allah dan Rasulnya, Allah kasih kepada hati kita, di hati kita rasa puas. Puas mencintai Allah, zat yang paling layak untuk dicinta. Karena ketika kita bersyahadat, maka konsekuensi kita kepada Allah itu adalah harus mencintai Allah daripada yang lain. Ketika itu kita lakukan, Allah pasti kasih kepada kita rasa puas. Rasa puas bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Itu pun sudah susah Pak ya. Mencintai Rasulnya daripada mencintai yang lain. Ya, Masya Allah repot amat. Mencintai Rasul itu berarti harus mengamalkan sunnah-sunnahnya. Ini kan juga persoalan susah. Kita Pak ya, kondangan di depan orang-orang yang mulia kita muliakan. Pas kita mau minum, lalat nemplok di gelas kita. Kita berani gitu nyemplungin lalat gitu. Nenggelami lalat, kemudian kita buang, kita minum airnya. Gak bakal berani Pak, jarang yang berani di depan orang-orang. Pasti orang-orang mikirnya kita apa? Jorok sekali. Padahal itu sunnah Nabi. Ya berarti sunnah Nabi itu jorok. Makanya kadang-kala kita itu kayak lebih sopan gitu daripada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah mengajarkan itu. Kenapa? Karena jangan pernah membuang-buang, jangan pernah menyia-nyiakan harta atau rezeki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu sekadar air minum putih, air putih atau air apa saja, air minum. Air minum bukan sepele Pak ya. Ini saja paling 2.000 harganya gitu. Kita kalau membuang ini rasanya tidak akan kere, tidak akan menjadi miskin. Walaupun cuma membuang satu air ini yang harganya 2.000. Pikiran kita cuma 2.000, tapi itu adalah rezeki dari Allah. Kita buang, maka ada hisabnya. Makanya kemudian
ketika ada lalat nyemplung, kata Rasulullah, supaya bisa diminum lagi, celupin lalatnya, bukan celupin, tenggelamin gitu. Suruh diving dulu sebentar gitu. Lalu kemudian, tapi ya nggak pakai snorkeling Pak ya, celupin, lalu dibuang lalatnya dan diminum. Kalau kita, masya Allah, apalagi laki-laki datang melamar ke rumah calon mertuanya, berhadapan begitu, udah mau minum, udah pakai gaya lagi minumnya kan di depan calon mertua, lalat masuk, coba dia berani gitu, apa kata calon mertua? Jorok sekali calon, nggak jadi diterima. Karena takut begitu itulah maka kemudian kita tinggalkan sunnah Rasul, lalu kita mengklaim sebagai orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan kayaknya gimana gitu Pak ya? Tidak pantas banget. Banyak begitu. Banyak sekali sunnah-sunnah Rasulullah yang kita anggap tidak pantas. Habis makan berani gitu kita jilatin jari kita gitu. Ya berani sih kalau sendirian Pak ya. Nah kalau makan bersama coba jilatin jari, apalagi sampai tempat piringnya itu Rasulullah juga jilat. Gitu. Kenapa? Barokahnya di situ barangkali. Karena itu juga masih bisa dimakan, ada rezekinya. Bahkan ketika Rasulullah makan ada remah-remahnya, beliau pungut remahnya. Pernah juga Rasulullah SAW ketika berjalan menemukan di jalan itu ada satu buah kurma, satu butir. Coba kalau kita yang nemu, kita tendang kalau kita. Rasulullah tidak dipungut itu kurmanya, tapi beliau tidak berani makan. Beliau bilang, saya takut bahwa ini adalah kurma zakat dan beliau tidak boleh memakan kurma zakat. Tapi satu biji dipungut oleh Rasulullah SAW. Kita mana mungkin mungkut itu, gitu kan? Tapi yang begitulah Rasulullah SAW. Jadi ketika kita belum mendapati manisnya iman, ya memang kita harus lihat diri kita seperti apa. Apakah kita mencintai Allah dan Rasulnya sebagaimana apa yang seharusnya kita lakukan itu tidak. Itu baru ciri pertama. Itu pun tak susah, sengsara banget. Yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang, hendaknya dia mencintai seseorang bukan karena apa-apa, tapi karena Allah. Apa sih mencintai orang karena Allah? Ya karena orang itu orang solih, orang itu orang jujur, orang itu adalah orang yang tidak berbuat zalim, tidak berbuat curang, tidak berbuat mungkar sebagainya. Kalau pemilu jujur, kalau pilkada jujur, nah begitu berarti orang baik, begitu. Tapi kalau tidak jujur, kita tidak boleh mencintainya. Jadi cinta kita kepada orang itu adalah karena kesalihannya, karena dia ahli Al-Quran, ahli ibadah, ahli ilmu, ahli tauhid dan sebagainya, bukan karena ahli yang lain gitu. Nah kalau kita kan sekarang Masya Allah, ada orang itu disebut dengan buzzer, ada orang disebut dengan penjilat. Kenapa? Yang dia cintai adalah derajatnya orang tersebut, jabatannya, hartanya, kedudukannya, sebagainya. Supaya apa menjadi buzzer? Supaya nanti bisa menjadi orang-orang dekatnya. Minimal adalah komisaris, kan begitu Pak ya. Makanya sampai ada bismillah komisaris. Dulu kan umum gitu. Masya Allah kayak begini. Mencintai orang itu harus karena Allah. Kalau kita mencintai orang karena Allah, karena kesalihannya, karena kebaikannya, pasti Allah akan berikan kepada diri kita halawatan iman, itu manisnya iman. Ini juga susah. Seringkali kita tidak objektif ketika menilai orang. Bukan kelompok kita, maka kita susah mencintainya. Bukan ormas kita, kita susah mencintainya. Bukan komunitas kita susah mencintainya. Bukan partai kita, bukan jamaah kita jadi susah mencintainya. Padahal dia orang soleh, padahal dia orang mukmin. Cuma beda ormas doang, beda partai, beda jamaah, beda komunitas. Kita susah mencintainya. Bagaimana mungkin ini kita mengklaim menjadi orang beriman yang mendapatkan manisnya iman? Makanya dulu hadirin sekalian, orang-orang Ansor itu adalah orang-orang yang akhirnya diwajibkan bagi kita untuk mencintai mereka. Mereka sudah tidak ada memang, tetapi kita mencintai mereka itu adalah tidak boleh kita mencela mereka. Orang-orang Ansor yaitu orang-orang Muslim dari kalangan Madinah, Aus dan Khazraj. Kenapa kok sampai begitu kita diwajibkan mencintai mereka? Dan bukti iman kita itu adalah mencintai orang-orang Ansor.
Kenapa? Karena dulu di saat orang-orang Muhajirin, orang yang beriman dari kalangan orang Makkah itu datang berhijrah ke Madinah, mereka itu mencintai orang-orang Muhajirin, udah kaya, udah di atas segala-galanya. Bahkan kemudian saking mencintainya, apa saja diberikan, mencintai orang-orang Muhajirin, padahal itu beda suku, beda tempat, beda segala macam, beda, bukan dari suku mereka, tapi mereka sanggup untuk mencintai itu sebagaimana saudara sendiri. Tidak pakai misalnya ada orang Muhajirin datang, terus orang-orang Ansor pakai nanya, dia kira-kira dari suku apa ya, dari jamaah apa dia, dari ormas apa dia, enggak pakai nanya begitu. Pokoknya siapa yang datang dari suku manapun dari orang-orang Muhajirin, maka datang dalam keadaan dicintai oleh orang Ansor. Ya kan beda sekali dengan kita. Kadang-kala kita mencintai orang itu ya karena seormas dengan kita, karena satu suku dengan kita, karena satu partai dengan kita, satu jamaah dengan kita dan sebagainya. Kalau tidak, kita susah untuk mencintainya. Lalu kita dari mana dapat manisnya? Iman. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa an yakrah an ya'uda fil kufri kama yakrah an yuqdhafa fin nar. Dia membenci kekufuran. Kekufuran ini adalah umum, kezaliman, kemaksiatan, kemungkaran itu termasuk dalam kekufuran ini. Dia membenci kekufuran atau perilaku kekufuran sebagaimana dia benci dibalikin ke neraka. Kok bisa benci dibalikin ke neraka? Iya, tahu nggak enaknya neraka, makanya orang tuh benci dibalikin lagi. Itu kalau sudah tahu neraka. Makanya kemudian orang yang pernah bermaksiat, tahu maksiat itu tidak enak, makanya dia kalau balik lagi dia tidak suka. Berbuat zalim dia tahu tidak enak, makanya dia tidak mau untuk balik lagi berbuat zalim. Makanya kemudian ciri yang ketiga ini adalah ciri yang juga berat. Kadang-kala kita sudah tahu maksiat, pernah juga kita melakukannya, naudzubillah min dzalik, masih ada lagi. Maka kemudian kita belum ada rasa benci untuk menghindar dari kemaksiatan. Maka jauh kita dari mendapatkan manisnya iman. Makanya Bapak sekalian, Rasulullah SAW itu sampai mengatakan demikian karena memang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu udah batas terakhir, nggak ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Kedudukan orang di mata Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika dia mencintai Allah lebih dari segalanya. Bahkan dulu Umar saja, Umar itu orang terbaik kedua setelah Abu Bakar. Rasulullah, kemudian orang terbaik berikutnya adalah Abu Bakar, berikutnya yang nomor 2 adalah Umar. Umar pun pernah ditanya oleh Rasulullah SAW tentang siapa orang yang kamu cintai oleh Umar. Maka dia mengatakan orang tua saya, anak-anak saya, dan juga orang-orang yang lain. Tapi dia menyebutkan begitu, dan dia menyebutkan begitu. Maka kata Rasulullah, ya, kamu belum beriman sampai aku dan Rasulnya, sampai Allah dan Rasulnya kamu cintai melebihi bapakmu, melebihi anakmu, dan melebihi orang-orang yang lain. Saat itu kemudian Umar Rasul mengatakan, demi Allah engkau sekarang adalah Allah dan engkau adalah orang yang Allah dan Rasulnya adalah yang paling aku cintai daripada bapakku, daripada orang tuaku, daripada anakku dan orang-orang yang lain. Sampai kemudian akhirnya Rasulullah mengatakan, al-ana ya Umar, sekaranglah kamu baru beriman wahai Umar. Maksudnya adalah Umar beriman yang sesempurna-sempurnanya iman. Sebenar-benarnya iman itu yang seperti Umar itu, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lain. Nah, ini juga persoalan sulit Pak ya. Kita kadang punya anak kita sayang sekali. Saking sayangnya maka kita turuti sampai kita melanggar syariat. Kita punya orang tua, kita punya istri, kita punya suami, kita punya segala macam dari keluarga kita. Kita cintai mereka semua sampai kadang-kadang kita melanggar syariat. Harusnya sudah waktunya datang ke masjid, bagi bapak-bapak masih sibuk dengan urusan yang sebenarnya bisa ditinggal.
dengan anak, dengan istri, dengan saudara sebagainya. Nah, hadirin sekalian, ini kata ulama, al-ghayatul quswa minal maqamat, bahwa cinta kepada Allah itu adalah tujuan yang paling akhir daripada semua kedudukan. Kedudukan di mata Allah itu banyak bertingkat. Udah mentok-mentoknya yang paling tinggi itu adalah cinta kita karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam 6 lewat 10 menit. 15 menit. Ya, hadirin sekalian, kita lanjutkan. Wa dirwatul ulya minad darajat. Ini sama penegasannya bahwa puncak yang paling tinggi dari kedudukan di mata Allah Subhanahu wa taala itu adalah cinta itu. Ya karena itu Pak ya. Orang kalau sudah mencintai Allah, dia pasti rela sengsara dan dia tidak akan merasa sengsara meskipun sengsara. Coba misalnya kalau dulu Rasulullah SAW dalam perang Badar saja yang di luar dugaan harus menghadapi pasukan sebenar-benarnya pasukan perang 1000 orang bersenjata lengkap. Padahal tujuan pertama bukan itu. Rasulullah ingin menghadang dan merampas harta kafilah dagang, bukan pasukan perang. Kafilah dagang pulang dari Syam, bawa sekitar kata para ulama mungkin 50 miliar harta orang-orang kafir Quraisy. Nah, kita hadang, kita rampas. Kenapa begitu? Dolim sekali Rasulullah. Enggak, bukan itu. Kata Rasulullah, ini sebagai bentuk balasan untuk mengembalikan harta benda orang-orang muhajirin yang dulu ketika hijrah tidak boleh apa-apa, tidak boleh bawa apa-apa. Semua harus ditinggal, dirampas oleh orang kafir sana. Sekaya-kayanya konglomeratnya para sahabat dulu ketika hijrah ke Madinah cuma bawa baju. Semua harus ditinggalkan. Bahkan bermiliar-miliar harta mereka. Makanya harus dibalas untuk mengembalikan harta itu. Dicegatlah pasukan kafilah dagang itu. Ternyata ketahuan. Akhirnya kemudian Abu Sufyan sebagai pemimpin kafilah dagang ngirimlah utusan ke Makkah ke Abu Jahal bahwa dia sedang dihadang oleh Muhammad, ingin dirampas. Abu Jahal kemudian merasa bahwa itu adalah harta benda orang Quraisy, menyiapkan pasukan 1000 orang lengkap dengan persenjataan. Majulah itu akhirnya. Di tengah jalan sampai mereka di lembah Badar itu, akhirnya mendapat kabar Abu Sufyan sudah lolos. Kata Abu Sufyan, saya sudah lolos dari kejaran Muhammad. Kamu balik sajalah ke Makkah. Apa kata Abu Jahal? Wallahi lan narji'a abadan. Demi Allah, kami tidak akan balik selama-lamanya sampai kami diketahui keberadaan kami oleh orang Arab dan mereka akan senantiasa takut kepada kami. Saking sombongnya dia ngomong itu. Pecahlah akhirnya perang itu. Sebelum pecah perang, ya Rasulullah tahu ini yang dihadapi adalah 1000 pasukan lengkap dengan senjata. Sedangkan sahabat-sahabat waktu itu cuma 313 orang. Dan karena akan mencegat kafilah dagang, maka tidak mempersiapkan dengan senjata lengkap. Makanya apa yang harus dilakukan? Memohon-mohon kepada Allah agar diberikan kemenangan. Sampai Rasulullah itu menangis hampir semalaman itu, saking tidak teganya Abu Bakar mengatakan hasbuk. Cukup ya Rasulullah, cukup. Enggak tega Rasulullah melihat Rasulullah nangis begitu. Coba kalau misalnya Rasulullah tidak mencintai Allah dan Islam misalnya, pasti balik, ngapain perang gitu. Ngapain perang? Toh secara persenjataan tidak memungkinkan, secara pasukan jumlahnya juga tidak memungkinkan. Lebih baik menyelamatkan diri itu kalau mencintai duniawi. Tapi Allah Rasulullah tidak begitu. Makanya rela untuk berjuang mati-matian, hidup mati untuk melawan orang-orang kafir Quraisy. Karena memang kata Allah Subhanahu wa taala itu yang kamu harus hadapi, tidak boleh balik gitu. Sampai di beberapa ayat Al-Qur'an, salah satunya di surah Al-Anfal, sampai Allah mengatakan kalau ada musuh 20 orang lawan 1 orang tidak boleh lari. 1 lawan 20 tidak boleh lari. 100 orang lawan 1000 orang tidak boleh lari. Tadinya begitu, makanya Rasulullah tidak balik ke
Madinah tetap dihadapi pasukan gitu. Coba kalau cinta duniawi ditinggalkan. Jadi Rasulullah sampai rela untuk sengsara ketika membuktikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang meskipun kemudian akhirnya kewajiban menghadapi musuh itu dinasakh, diralat, direvisi. Kemudian jadinya adalah bukan 1 lawan 20 lagi, tapi diberikan keringanan, yaitu berapa? 1 lawan 2. Kalau kita ketemu dalam perang, kita 1 orang yang kita menghadapi 2 musuh, tidak boleh lari, harus kita hadapi. Tapi kalau sudah 3, baru boleh kita mengatur siasat. Tidak boleh melarikan diri, tapi mengatur siasat bagaimana cara menghadapi 3 orang itu. Mungkin mundur sejenak, mungkin sembunyi dulu dan sebagainya boleh, tapi tidak boleh balik kucing. Kalau istilah di Jawa sana, balik kucing itu adalah melarikan diri gitu. Tidak boleh begitu. 1 lawan 2, apalagi 1 lawan 1, dan tidak boleh lari. Nah, maka kemudian kata ulama ini, hampir waktu ulya fitrahiyah. Rasulullah dulu pernah begitu, apalagi ini pernah mengumpul misalnya, sampai terjerembab, sampai tertusuk panah. Jadi orang kafir itu mana, pas ke mulutnya Rasulullah SAW, akhirnya bersaranglah 1 panah itu di mulut Rasulullah, tembus gitu. Sampai akhirnya ada sahabat itu yang ketika mencabut pakai tangan gak tega. Masa iya dari mulut itu dicabutnya pakai tangan? Akhirnya beliau mencabutnya, kalau tidak salah namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Akhirnya mencabutnya pakai apa? Ya udah pakai gigi juga dicabut. Gara-gara itulah maka kemudian giginya rompal, atas hilang, bawah hilang, ompong jadinya Abu Ubaidah itu. Gara-gara apa? Mencabut panah dari Rasulullah, tidak tega kalau pakai tangan. Kok kayaknya sombong banget gitu. Kepala Rasulullah dipegang terus begitu, hati enggak tega begitu. Makanya kemudian dicabut juga dengan giginya. Tapi gara-gara itu rompal giginya, rontok. Jadi sampai begitu Rasulullah mengalami cobaan. Belum lagi itu waktu di Mekah, ketika sujud ditimpa dengan kotoran unta. Kalau kita kan sudah selesai di pengadilan kalau begitu ya. Nah kalau Rasulullah dulu tidak begitu. Makanya kemudian Rasulullah itu membuktikan cinta kepada Allah meskipun dengan cara sengsara. Nah kalau kita ketika tidak ada perang seperti di Gaza dan sebagainya, maka bukti kita ya sudah, kita perbanyak mendekatkan diri kita kepada Allah meskipun berat. Menghafal Quran seayat 2 ayat, masya Allah jauh lebih baik daripada kita menghafal apa ya kalau kita sekarang, apa kita hafal selain Al-Quran? Ya kita lebih hafal lagu-lagu dan sebagainya begitu barangkali. Kalau dulu zaman kita Pak ya, kecil dulu ada dulu sumbang, itu pasti hafal benar itu lagunya dulu sumbang. Ada Ebit, ada itu biasanya sering kali kita hafal gitu. Giliran juz amma tahunan nggak kelar-kelar. Nah makanya kemudian kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus gunakan itu walaupun sengsara Pak ya. Menghafalkan Quran itu sengsara sekali, khususnya adalah murojaahnya. Kalau kita ngapalin sih agak mudah, tapi setelah hafal murojaahnya masya Allah, itulah perjuangan berat kita. Tapi jangan kira bahwa kemudian barokahnya tidak ada. Kata Rasulullah SAW, Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya seseorang yang di dalam rongga dadanya tidak ada sedikit pun dari Al-Qur'an, maka ia seperti rumah yang rusak. Oh ternyata kalau ada Quran di dalam dada kita, maka akan berfungsi. Dan fungsinya itu adalah memperbaiki kita. Sebagaimana rumah itu akhirnya terawat, rumah itu akhirnya menjadi baik dan enak dipandang, enak juga ditinggali dan sebagainya. Tapi kalau sama sekali tidak ada ayat Al-Quran di dalam rongga dada kita, karena kita malas membaca, kita malas menghafal, apalagi malas juga memurojaah, mengulang-ulang hafalan kita, maka akhirnya nggak ada itu Al-Quran dalam rongga dada kita. Kata Rasulullah, kal baitil kharib. Nanti kita itu ibarat rumah yang rusak, dipandang saja empet, apalagi kita disuruh tinggal. Bahkan suruh ngontrak saja kita malas, dia bocor, airnya kotor dan sebagainya. Nah, kita nggak enak tinggal. Nah kita pun akan diperbaiki oleh Allah.
kita akan dicintakan oleh Allah kepada orang-orang sebagainya karena kita ada Al-Quran di dalam rongga dada kita. Tapi kita sengsara Pak ya menghafal Al-Quran itu, walaupun seayat dua ayat. Tetapi kan kita menjadi mulia ketika kita ada Al-Quran di dalam rongga dada kita. Maka hal-hal seperti itu harus kita perjuangkan. Berzikir misalnya, zikir itu kan Masya Allah yang paling malas adalah apa? Nongkrongnya, duduknya itu paling malas, zikir. Nah, makanya banyak orang tidak tahan ketika dia berzikir, berwirid. Tetapi kita harus coba itu. Kenapa? Bukti kita bahwa kita cinta kepada Allah. Kita mau sengsara atau tidak. Kemudian berdoa dan sebagainya. Doa apalagi? Doa itu adalah kita meminta kepada Allah. Diberikan kesempatan oleh Allah supaya kita meminta, nanti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta saja malas misalnya. Makanya kita belum bisa membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, semoga sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai sini dulu pembahasan tentang muqaddimah ya, muqaddimah tentang rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan, masih ada waktu. Kalau silakan Pak, masih ada waktu, satu orang menanya. Baik, silakan. Ibu. Bapak. Silakan Baik, silakan. Masih dikit Pak. Ya, jadi ujian kita dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada. Itu yang harus kita yakini. Kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita memang orang beriman. Orang beriman itu akan lekat dengan ujian sebagai bentuk sebagai apa? Tanda dari Allah Subhanahu wa taala apakah dia nanti layak menjadi orang yang lulus ujian atau tidak gitu. Jadi ujian itu pasti ada. Meskipun kita tidak boleh berharap untuk mendapatkan ujian dari Allah. Misalnya karena kita sudah latihan sabar, kita sudah latihan tawakal, kita sudah latihan cinta kepada Allah, lalu kemudian minta kepada Allah, wahai Allah kasih saya ujian. Saya ingin membuktikan bahwa saya sabar, saya tawakal, saya ridho, saya cinta. Itu tidak boleh. Menantang-nantang kepada Allah tidak boleh. Tetapi pasti ujian itu ada. Walaupun mungkin sekarang kita diuji, tapi kita nggak merasa boleh jadi, gitu kan? Diuji ngantuk, misalnya diuji males dan sebagainya. Nyender juga banyak. Ya. Nah, bagaimana misalnya ujian yang sekarang akan nampak dari perkiraan-perkiraan para pengamat, para praktisi dan sebagainya, khususnya dalam bidang ekonomi. Yang kayak begini ini sudah diramalkan, sudah dipelajari, sudah didiskusikan, sudah dibicarakan, dibahas oleh para pengamat. Iya, kalau seperti ini memang mengarahnya adalah kepada kerusakan, mengarahnya kepada kebangkrutan dan sebagainya. Rungkap, ya, bakalan rungkap. Iya, gitu. Nah, tetapi begini, bahwa ada kalanya Allah uji kita dengan sesuatu sebelum ujian itu datang. Jadi ujian ekonomi yang terpuruk mungkin belum datang yang sebesar-besarnya, tapi kita sudah bisa rasakan dari sini. Kenapa? Karena kita menanamkan rasa takut. Jadi rasa takut itu akhirnya terjadi, menimpa kita sebelum ujian yang sebenarnya terjadi pada diri kita. Makanya kemudian setiap ujian itu memang menghasilkan dua rasa itu, sedih dan takut.
Nah, harus dikendalikan. Makanya kemudian kenapa kita disuruh oleh Allah dan Rasulnya mengendalikan rasa ketika kita menghadapi ujian, yaitu rasa takut salah satunya itu, supaya kita tidak jatuh dalam perkara ingkar kepada takdir Allah. Misalnya, kalau misalnya nanti beneran ekonomi itu runtuh, sudah tercatat dalam takdir nggak sebelumnya itu? Sudah tercatat. Meskipun sekarang kita belum tahu karena belum kejadian, belum foto, gitu. Tapi sudah tercatat. Kalau misalnya nanti begitu, nah berarti kita yakin memang sudah tercatat begitu. Kalau sudah tercatat, berarti kita harus ridho. Kalau misalnya nanti kebetulan kita akhirnya sakit, akhirnya alhamdulillah kecelakaan atau apa, ya sudah, berarti sudah tercatat di dalam takdir. Makanya kita tidak boleh sedih, tidak boleh takut. Kenapa? Itu akan mengantar kita kepada ingkar kepada catatan Allah. Kenapa kok bisa menjadi kufur kita ingkar kepada takdir Allah? Ya kan Allah itu mau ya Allah berkehendak apa kepada kita nggak boleh nanya. Maka ketika sudah Allah gariskan apa, sudah takdirkan, sudah catatkan apa, ya sudah kita imani, kita ridho dengan itu. Ketika kita tidak ridho, sombong sekali kita. Catatan Allah kita tidak ridho, gitu. Sombong kan jadinya. Gitu. Makanya kemudian kalaupun nanti terjadi, tapi kita berharap ya, kita masih ada perjuangan agar kemudian kita bisa mendapatkan keadaan yang lebih baik. Ya salah satunya kemarin kita berjuang memilih pemimpin yang baik, walaupun belum dapat, insya Allah ada hikmahnya. Kalau nanti ada pilkada, Bekasi mau beriak pilkada, Pilwakot, Jakarta juga ada mau pilgub dan sebagainya. Ya sudahlah, kita menjadi orang Muslim berusaha sebaik-baiknya ketika kita memilih orang. Karena pilihannya bagaimana? Orang yang kita lihat yang lebih baik saja. Karena orang yang terbaik tidak ada, pasti lebih baik saja daripada yang lain. Itu adalah pilihan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan itu. Makanya kemudian kalaupun nanti ekonomi terpuruk, kalau memang benar-benar terpuruk, ya sudah. Kalau sudah terjadi, berarti memang catatan Allah begitu. Maka harusnya kita adalah mengendalikan rasa takut kita supaya kita tidak jatuh dalam ingkar kepada catatan takdir Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan mengantar kita kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi sudah pas soalnya ternyata ada nanya. Sampai di sini barangkali yang kita kaji, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan keberkahan kepada kita semua dengan majelis ilmu kita, dan kita mendapatkan salah satu wasilah dari ilmu majelis ilmu kita, menjadi wasilah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta kepada Allah untuk Allah memberikan kepada kita istiqomah untuk menuntut ilmu. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.